keluarga kerajaan, kami mengucapkan selamat datang di online service GBI Villa Citra. Berikut kami beritahukan tata cara ibadah secara online. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah raya secara online dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini dari rumah selama masa PPKM ini. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan menghendaki setiap kita untuk ambil waktu untuk tetap tinggal di dalamnya. Karena seringkali kita menggunakan kekuatan kita. Kita seringkali menggunakan apa yang kita bisa. Tetapi hari-hari ini Tuhan mau setiap kita untuk berserah kepadanya. Seperti firman Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami masih Tuhan dapat bersyukur, dapat memuliakan Engkau. Kami tahu itu semua karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini saatnya Tuhan kami memberikan hidup kami, hati kami untuk terus menyembah-Mu, untuk terus memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang layak dipuji, disembah untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin.
doa ini kami Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu, untuk tinggal dalam kediaman-Mu Tuhan. Bersama-sama rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau rindu selalu bersama dengan-Mu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati
Alami perjumpaan dengan Dia. Kita tahu saat-saat ini mungkin kita sedang berjalan di dalam lembah yang gelap. Tapi ingat satu hal, kita punya seorang gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memegang tangan kita. Dan Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai hidupmu, selalu menyertai langkahmu. Jangan pernah berhenti, karena Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dia yang menuntun tanganmu, memegang erat engkau, bahkan di saat-saat tersulit itu. Satu hal yang kita percaya bahwa Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih Yesus, Engkau yang menguatkan kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami, Kau Allah yang beserta kami untuk selamanya. Datang dan beserta
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan dengan imanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Ya Yesus. Satu-satunya harapan kami Tuhan. Kesesatan Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau berikan sorak-sorai buat Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Bapak, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya setiap kami telah ditebus dan kami berkemenangan. Amin. Sama-sama kita boleh bersorak-sorai bagi Allah. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh kemenangan. Kita boleh kemerdekaan. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang di rumah, yang menyaksikan secara online, kita mau bersorak-sorai buat Allah, Dia Raja di atas segala raja. Firman menerangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungi
Ku dari segala. Katakan dengan imanmu. Karena Dia bersamaku, setia menjaga kuasa-Mu Dia. Sama-sama bersorak-sorai. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan. Katakan hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama katakan kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala. Amin. Katakan bersama-sama. Ragu karena Dia bersamaku, setia bersama-sama. Angkat tangan, sorakan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan. Hanya di dalam kuasa pasti setia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya semua bersorak-sorai. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku semua. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan bersama dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Bersorak-sorai buat Allah kita, karena Dia Allah yang sanggup. Kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita, itu sebabnya kita berkemenangan. Amin. Bapak terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Kau satu-satunya Allah kan. Kau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau yang dapat kupercaya untuk selamanya sampai selama-lamanya. Amin Tuhan. Waktu-Mu selalu
tahu Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau yang memulihkan kami, dan Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Amin. Shalom, jumpa kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, saudara, bertemakan tentang janji perdamaian, yang terambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 24 sampai ayat 31. Janji pendamaian di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 24 sampai 31, saya bacakan firman Tuhan. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, perjanjian damai. Ketika surat ini ditulis sekitar tahun 590, ya saudara, sampai sekitar 530 sebelum Masehi, saudara-saudara sekalian, bahwa sesungguhnya Yehezkiel sebagai imam, sebagai nabi, dan juga disebut sebagai penjaga Israel. Yehezkiel pada masa itu, saudara, bernubuat menyampaikan kebenaran firman Allah, mengingat bahwa sesungguhnya umat Allah di bawah kerajaan Yoyakim, saudara, dan memang ini kerajaan Israel yang terpecah, dan ini adalah pemerintahan daripada kerajaan Yoyakim yang beribu kota di Yerusalem, Israel, Yehuda. Nah, saudara-saudara sekalian, artinya ketika masa itu imam, raja, nabi tidak dengan sungguh-sungguh menggembalakan umat Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka pun masuk di dalam satu jajahan dari Babilonia di bawah kekaisaran atau raja Nebukadnezar pada waktu itu, saudara. Dan tentu imam, nabi, raja pada waktu itu berkepentingan dan bertanggung jawab untuk keadaan umat Allah ini, saudara. Mengapa? Karena memang mereka tidak sungguh-sungguh untuk apa? Untuk menggembalakan umat Tuhan. Justru mereka memanfaatkan umat Tuhan. Mereka sendiri mementingkan diri mereka sendiri, dan mereka acuh tak acuh terhadap umat Tuhan sebagai domba-domba Allah. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu perhatian mereka sungguh-sungguh tidak terfokus kepada umat Tuhan. Nah, dalam perjanjiannya ini, saudara, mereka meninggalkan umat atau domba-domba Allah, dan ia sendiri senantiasa hidup untuk diri mereka sendiri. Namun dalam hal ini, saudara, Allah adalah Allah yang mengingat akan janji bahwa sekalipun engkau umat Tuhan diterlantarkan oleh imam, raja, dan nabi, engkau tidak diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin pada waktu itu, saudara. Namun percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengingat akan perjanjiannya, dan ia sekali lagi mengingatkan bahwa engkau akan memiliki masa pendamaian, didamaikan kembali dengan Allah, akan kembali memiliki segala berkat-berkat Tuhan, karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan, dan Allah berjanji akan datang menghampiri saudara
dalam situasi atau keadaan yang mungkin sangat tidak mengenakan, saudara. Nah, dalam hal ini, saudara, ada 3 hal penting mengingat perjanjian damai yang Tuhan berikan kepada umatnya, saudara. Hal yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah sendiri akan bangkit untuk menggembalakan umatnya. Karena apa? Karena ia mengingat dan ia terikat akan perjanjian itu, saudara. Saudara-saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang akan terus mengingat dan terikat akan janji. Bahwa sesungguhnya ia telah mengikat janji, aku akan menjadi Allah bagimu dan engkau menjadi umat bagiku. Firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Namun di dalam Alkitab, memang kita selalu diingatkan bahwa perjanjian itu akan melibatkan 2 pihak, antara Allah dan manusia. Siapa dapat berjalan bersama tanpa mengikat satu perjanjian? Namun uniknya, saudara, dan ini memang menjadi satu hal yang unik, ya saudara. Mengapa? Karena dalam perjanjian ini Allah selalu berinisiatif untuk apa? Untuk kembali mengingat, untuk kembali apa? Untuk kembali senantiasa mengingatkan akan perjanjiannya. Mengapa? Karena manusia kerap kali melupakan perjanjian ini. Manusia jatuh ke dalam dosa dan mengingkari perjanjian ini, saudara. Namun sekali lagi, bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang senantiasa terikat dan mengingat akan janji-janjinya. Allah adalah pribadi yang berinisiatif untuk apa? Kembali mengingatkan janjinya. Bahwa sesungguhnya bukan karena manusia, tetapi Allah sendiri yang mengingat janji itu, saudara. Puji Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia mengingkari janji, maka perjanjian damai ini diingatkan kembali. Bahwa sesungguhnya bukan engkau yang mencari Tuhan. Bukan. Tapi karena engkau telah jatuh ke dalam dosa, telah mengingkari perjanjian, meninggalkan Tuhan, maka kita diingatkan bukan manusia yang mencari Allah, namun Allah yang berinisiatif untuk kembali mencari anak-anaknya. Allah sendiri berinisiatif untuk menjumpai dan mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa Tuhan Allah tidak bisa lepas daripada perjanjian ini. Dia memiliki tanggung jawab, saudara. Dan ini bicara perjanjian di dalam kedaulatan Allah, saudara. Mengapa? Karena kita manusia kerap kali mengingkari perjanjian ini. Kita manusia kerap kali jatuh dan bahkan meninggalkan Tuhan, saudara. Dan kita diingatkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lalu dalam ayat yang ke-19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, Allah sendiri yang terlebih dahulu mendekatkan manusia yang berdosa itu dengan kasih. Tuhan sendiri yang mendekatkan dirinya. Tuhan mengasihi saudara dan saya, saudara. Hari ini kita ketika diingatkan akan peristiwa Israel, umat Allah dalam pembuangan, dalam jajahan Babel, ketika mereka juga mengalami dicuekin, ya, pemimpin-pemimpin mereka acuh tak acuh, saudara. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kesendirian, mereka mengalami kesepian, saudara. Siapa yang akan datang? Tuhan mencari anak-anaknya. Dia datang menjumpai mereka bahwa sesungguhnya aku Allah yang telah mengikat perjanjian dengan engkau. Perjanjian damai. Ketika engkau ada dalam kasih Tuhan. Ketika engkau ada dalam perlindungan Allah. Ketika Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan saudara. Menjadi pemimpin. Menjadi seorang gembala. Allah yang akan menyertai saudara. Hari ini saudara. Ketika engkau sedang mengalami masa-masa. Engkau mungkin mengalami masa yang tidak mengenakan. Kesepian, kesendirian, dan bahkan engkau hidup dalam berbagai macam pergumulan dan tantangan. Mungkin kau berpikir tidak ada yang memperhatikan aku, tidak ada yang peduli dengan aku. Tapi ketahuilah, Allah sedang mencari saudara. Tuhan sedang mencari saudara. Maukah engkau datang kepadanya saat ini? Yang mau memimpin saudara, ia sebagai seorang gembala yang baik, pribadi sebagai gembala, itulah salah satu sifat Allah, yaitu menjadi sebagai gembala yang baik. Seorang gembala yang setia, saudara. Untuk itu, saudara, ketika kau merasa sendiri, kau terabaikan, mengalami kekeringan, kesendirian, Allah datang sebagai gembala atas saudara.
Saudara-saudara, Allah membangkitkan seorang pemimpin pada musim yang baru ini, saudara. Artinya, ya, Mesias, dia akan memperdamaikan kehidupan kita dengan Mesias, itulah Yesus. Saudara, percayalah, mulai saat ini engkau akan masuk dalam musim yang baru. Musim di mana Tuhan sendiri peduli dengan engkau. Tuhan sendiri menjadi penggembala buat engkau yang peduli dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin kau berpikir, Tuhan, saya sudah jauh dari engkau. Saya sudah jatuh dari dosa. Saya sudah meninggalkan Tuhan, mengingkari perjanjian. Hari ini kabar baik saudara. Tuhan sedang mencari engkau. Tuhan mengingatkan kepada saudara, ia tidak bisa mengingkari perjanjian itu. Ia selalu mengingat dan tidak bisa melupakan perjanjian damai itu. Ia datang dalam kehidupan saudara dan berkata, aku mau memulihkan, aku mau kembali hidup dalam perdamaian. Aku mau menjadi Allah bagimu dan engkau menjadi umat bagiku. Haleluya. Dan ini kabar sukacita yang luar biasa, saudara. Lalu yang kedua, saudara, janji perdamaian akan mengembalikan kehadiran dan penyertaan Allah. Ini janji Tuhan, saudara, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan berjalan sendiri. Dan satu berkat yang luar biasa adalah ketika Allah berkenan hadir, Allah berkenan untuk menyertai setiap kehidupan kita. Dan ini adalah bukti, ini adalah tanda daripada perjanjian damai yang Tuhan berikan kepada setiap kita, saudara. Bahwa sesungguhnya ia sekali-kali tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, dasar dari sebuah perjanjian yang baik dan benar ini, saudara, bahwa sesungguhnya Allah dalam kasih karunia-Nya hadir dalam kehidupan setiap kita. Saudara, engkau tidak bisa melangkah dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak bisa berjalan seorang diri. Engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kemampuan sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu pimpinannya. Kita perlu penyertaan Tuhan, saudara. Sungguh, tanpa Tuhan kita akan gagal. Tanpa Tuhan kita akan kalah. Tanpa Tuhan kita menjadi sia-sia, saudara. Namun janji perdamaian, ia mengatakan bahwa aku akan menyertai. Aku akan mengembalikan kehadiran Allah. Aku akan mengembalikan penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Bahwa sesungguhnya bersama dengan Tuhan, engkau menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Bersama dengan Tuhan, engkau menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saudara, kita tidak bisa melangkah sendiri. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, janji Tuhan, janji pendamaian, ia mengatakan bahwa aku akan kembali hadir dalam hidup. Engkau tidak akan berjalan sendiri. Ini musim yang baru, di mana engkau akan melangkah bersama dengan Tuhan. Ini janjinya. Tahun pendamaian, ini musim pendamaian, di mana engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang kau lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Saudara-saudara sekalian, ini artinya bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sia-sia soal membangun kota kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya. Dan bahkan janji Tuhan, ia memberkati anak-anak yang dicintainya pada waktu mereka tidur, saudara. Untuk itu melekatlah kepada Tuhan. Nikmatilah hadiratnya. Tidak semua orang bisa menikmati. Ini anugerah yang luar biasa. Ada banyak orang berseru, Tuhan sertai aku, Tuhan berjalan bersama dengan aku. Namun mereka tidak mengalami lawatan Tuhan, mereka tidak mengalami penyertaan Tuhan. Namun hari ini firman Tuhan jelas bagi kita, bahwa sesungguhnya janji perdamaian, Dia akan datang dan memulihkan kehadirannya. Dia akan menyertai saudara dan saya. Dia akan menyertai kehidupan saudara. Dan apa yang kau buat Tuhan jadikan berhasil. Bersama dengan Tuhan. Ini musim yang luar biasa, saudara. Tuhan ada beserta dengan kita. Ini masa janji Tuhan akan digenapi. Allah tidak bisa memungkiri janji. Dia akan terus mengingat akan janjinya.
Mungkin kau telah jatuh ke dalam dosa jauh dari Tuhan. Tapi hari ini dia mengingatkan kepada saudara, akulah gembala yang baik. Aku tidak bisa melupakan engkau. Kita telah mengikat janji perdamaian. Kasih itu telah menjangkau engkau, mengutus anaknya yang tunggal. Dia sedang mencari engkau kembali memiliki kehidupan dalam penyertaan Tuhan. Mari nikmati anugerah Allah yang besar. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerahnya turun menyertai kita. Dia datang menghampiri kehidupan saudara. Dia datang untuk senantiasa menyertai setiap langkah hidup dan kehidupan saudara. Bersama dengan Tuhan, engkau akan diberkati. Bersama dengan Tuhan, engkau akan menikmati segala keberhasilan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, perjanjian damai memungkinkan terjadinya pemulihan. Pemulihan yang begitu luar biasa. Janji di mana Allah akan menurunkan hujan pada waktunya, saudara. Ini akan terjadi ketika umat belajar setia. Yaitu apa? Ketika kita hidup dalam perjanjian damai ini. Allah berjanji bahwa sesungguhnya inilah masa pemulihan. Ketika Tuhan beserta dengan engkau, akan terjadi pemulihan. Ia akan memberikan hujan pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia kalau tidak ada hujan pada waktunya. Benih yang kita tabur, semua yang kita kerjakan akan dibuat berhasil ketika datang hujan pada waktunya, saudara. Saudara-saudara sekalian, dalam perjanjian lama, hujan ini seringkali diartikan ketika umat mau belajar setia kepada Tuhan. Ketika mereka setia, maka hujan akan dicurahkan. Namun ketika mereka tidak setia, apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 23 dan 24? Ulangan pasal 28 ayat 23 sampai 24 dikatakan, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Ketika umat Israel tidak taat, mereka memberontak, mereka tidak setia kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, ketika engkau tidak setia kepada Tuhan, langit yang ada di atas kepalamu pun akan menjadi tembaga dan tidak akan mencurahkan hujan. Tanah yang ada di bawah pun menjadi besi yang tidak akan dapat untuk mengeluarkan tunas-tunas itu. Dan ketika umat Israel setia, ketika umat Allah setia berjalan dalam perjanjian damai ini, setia kepada Tuhan, setia kepada perjanjian ini, maka ia berjanji, aku akan mencurahkan hujan pada waktunya. Dan tanahmu akan kembali menjadi produktif. Apa yang kau tanam akan menghasilkan. Maka kehidupan dalam musim ini, engkau akan menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Apa yang kau buat menjadi berhasil. Tanahmu senantiasa menjadi produktif. Dan betapa indahnya ketika hujan dicurahkan pada waktunya. Saudara-saudara, panggilan untuk setia di dalam perjanjian damai ini, saudara. Dalam perjanjian baru, kata setia ini memiliki 3 makna, saudara. Yaitu, yang pertama adalah bagaimana seorang yang setia itu artinya dia dapat dipercayai. Bisakah kau dipercayai sebagai orang-orang yang setia dengan Tuhan? Dipercayai untuk tetap tinggal dalam perjanjian. Dan juga setia itu artinya taat pada perintah. Taat saja. Kita taat kepada perintahnya, lakukan perintahnya. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya itulah tipe orang-orang setia, orang-orang yang taat dan tidak banyak bertanya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang percaya, menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus, saudara. Dan tetap percaya apapun yang terjadi, mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah, saudara. Dan pada akhirnya, saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita tetap setia. Setia di dalam perjanjian damai ini. Kembali, saudara, umat Israel di bawah kepemimpinan imam, nabi, dan raja yang tidak peduli dengan mereka, acuh tak acuh. Tuhan tetap mengingat saudara. Meskipun pemimpin-pemimpinmu tidak peduli dengan engkau, tapi Tuhan peduli dengan engkau.
Dia tidak bisa melupakan perjanjian. Untuk itu dia mengingatkan bahwa inisiatif selalu datang dari Tuhan. Jangan berkecil hati. Tuhan tetap mencari engkau dimanapun kau berada. Dan yang berikut, saudara, libatkan Tuhan. Diperlukan kerendahan hati untuk berjalan bersama dengan Allah. Ini satu anugerah Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nikmati penyertaan Tuhan dan percayalah bahwa sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Dan saudara, juga dibutuhkan kesetiaan. Setia di dalam melangkah di dalam perjanjian damai ini. Setia, saudara. Taat saja, bisa dipercaya, dan juga kita menjadi orang-orang percaya yang berjalan dalam perjanjian Allah. Saudara, dengan 3 hal ini saya percaya bahwa pada saat ini engkau akan memasuki musim yang baru. Dari ketiga hal ini, ketika kita diingatkan akan perjanjian damai Allah, maka sesungguhnya engkau akan memasuki musim yang baru, di mana pada musim yang baru ini engkau akan kembali menikmati kehadiran Tuhan. Engkau akan kembali hidup senantiasa diberkati oleh Allah. Tanahmu dibuat produktif, apa yang kau buat jadikan berhasil, dan kau menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saudara-saudara sekalian, biarlah dalam musim yang baru ini, mari kita nikmati Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan berbuah di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang setia. Haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan, biarlah kiranya menjadi kekuatan bagi setiap kita semuanya. Dan mari kita akhiri dalam doa. Biar kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan hikmat pengertian bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah. Terima kasih untuk firman yang memberikan pengertian-pengertian baru bagi kami. Kami percaya saat ini kami akan masuk dalam musim yang baru. Musim di mana kami hidup dalam perjanjian damai bersama dengan Allah. Tuhan terus mengingatkan kepada kami bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang sedang mencari kehidupan kami. Dan Tuhan mencari kami meskipun kami telah jatuh ke dalam dosa. Dan kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan. Tuhan menyertai setiap kami, menjadikan kami orang-orang yang setia. Saat ini saudara, percayalah, ini musim yang baru buat saudara. Diberkatilah engkau. Apa yang kau buat Tuhan jadikan berhasil. Yang selama ini engkau terus berpikir gagal, tapi ini musim yang baru. Engkau akan menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan memulihkan perjanjian damai dalam kehidupan kita. Saat ini, terimalah berkat Tuhan turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin.